UI Green Metric Rankings merupakan penilaian kampus hijau di seluruh dunia yang dibentuk pada tahun 2010 dan memiliki 3 aspek utama, yaitu lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Video ini akan bahas mengenai kelestarian lingkungan hidup di vokasi UI berdasarkan dengan indikator pada UI Green Metric Ranking. Karena dengan banyaknya aktivitas di vokasi UI, maka diperlukan analisis tentang kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut. Mari mulai dari aspek pertama, yaitu settings dan infrastructure. Vokasi UI memiliki ruang terbuka seluas 108.711 meter atau sekitar 96% dari luas total. Vokasi juga memiliki hutan yang seluas lebih dari 22% luas total. 96% area di vokasi UI ditutupi oleh tanaman dan 83% area di vokasi UI bisa menyerap air. Ruang terbuka di vokasi cukup luas dengan rata-rata 30,2 meter persegi untuk tiap orang. Saat ini vokasi sedang merencanakan program konservasi, namun sampai saat ini belum ada implementasi dari vokasi UI. Selama pandemi COVID-19, setiap hari dilakukan operasi perawatan di seluruh gedung vokasi dengan memberi disinfektan. Vokasi UI sudah memiliki fasilitas keamanan yang cukup memadai karena sudah lengkap. Namun di sisi lain, fasilitas kesehatan dan disabilitas masih bisa dilengkapi lagi. Untuk RKAT, sebesar 8% dari anggaran fakultas ditujukan untuk keberlanjutan. Kriteria berikutnya adalah energy and climate change, di mana indikator yang pertama adalah penggunaan peralatan hemat energi, yakni keran tekan yang hanya terdapat pada toilet laki-laki lantai 4 gedung A dan lampu LED yang terdapat di hampir seluruh tempat di vokasi. Kemudian untuk indikator total pemakaian listrik dibagi total populasi, terdapat data 414,52 kWh yang bersumber pada website Green Metric Vokasi UI. Angka ini terbilang baik dan menandakan bahwa Vokasi UI telah melaksanakan penghematan energi. Pada indikator implementasi Smart Building, terlampir data 27% pada website Green Metric Vokasi UI. Namun demikian, pada hasil wawancara, kuesioner dan survei lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat implementasi ini dan evidensinya dapat terlihat pada pintu masuk yang masih bersifat manual. Untuk indikator implementasi bangunan hijau, pihak Vokasi UI mengaku tidak membutuhkan implementasi tersebut karena dinilai sudah cukup hijau wilayah Vokasi UI-nya. Tetapi sebagian responden kuesioner merasa bahwa kantin vokasi sebenarnya merupakan implementasi bangunan hijau yang ada. Sumber energi terbarukan yang ada di Vokasi UI terdapat pada sebuah solar cell yang terletak di gedung auditorium dan memiliki daya sekitar 5 kW. Tidak terdapat program kebijakan khusus tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, sehingga warganya melakukan program atas kesadaran diri sendiri. Terakhir adalah total carbon footprint dibagi total populasi sejumlah 1067,55 metrik ton dengan perhitungan 0,33 metrik ton per orang dikali 3097 ditambah 138 melalui website www.carbonfootprint.com tanpa memperhitungkan penerbangan dan jejak karbon sekunder. Data ini juga didapat dari website resmi Green Metric Vokasi UI. Sekian dari Energy and Climate Change. Perkenalkan, nama saya Khairian Rido dengan NPM 22068-27876 akan menjelaskan aspek limbah padat atau waste. Waste memiliki 5 indikator, yaitu program daur ulang yang dilaksanakan oleh kampus, program untuk mengurangi penggunaan kertas dan plastik, penanganan limbah organik, anorganik, dan limbah berbahaya. Berdasarkan website Green Metric Vokasi, sebanyak 38% sampah sudah didaur ulang. Lalu ada 6 program untuk mengurangi kertas dan plastik, limbah organik yang sudah ditangani sebanyak 27%, limbah anorganik sebanyak 29%, dan limbah beracun sebanyak 67% sudah ditangani. Sistem pengelolaan sampah vokasi dimulai dari pengangkutan sampah ke TPS vokasi, kemudian dipilah kembali oleh staf kebersihan, lalu diserahkan ke UPSUI. Berdasarkan wawancara dengan staf K3L program vokasi, ketiga jenis sampah seluruhnya sudah ditangani. Namun, salah satu TPS di vokasi masih dalam bentuk tempat terbuka dan belum ada bak pemilahan jenis sampah. Program daur ulang yang tadinya sempat berjalan diberhentikan karena adanya kerusakan pada mesin yang digunakan. Program pengurangan kertas dan plastik berupa imbauan untuk menggunakan sisi kosong kertas, salah cetak, dan imbauan bagi mahasiswa dan dosen untuk membawa botol minum sendiri. Selanjutnya, ada aspek wastewater atau air limbah. Aspek ini memiliki 4 indikator. Yang pertama yaitu sistem pengolahan air limbah existing yang ada di lokasi studi. Sistem pengolahan air limbah dibagi 2, yaitu untuk black water dan grey water. Sistem pengolahan black water yang biasanya berasal dari kegiatan toilet, di mana airnya mengalir menuju septic tank. Terdapat total 4 septic tank di vokasi yang terletak di gedung B, gedung C, auditorium, dan lapangan olahraga. Untuk sistem pengolahan grey water, pada umumnya tidak ada perlakuan khusus selain dibuang langsung ke saluran drainase. Namun grey water yang dihasilkan dari kegiatan kantin akan disaring dahulu di grease trap
yang tersedia di setiap kios kantin. Grease trap adalah alat untuk menyaring lemak yang tersisa dari peralatan makan yang kotor. Indikator kedua adalah lokasi akhir pembuangan air limbah dari fakultas. Untuk grey water yang ada di saluran drainase akan mengalir ke penampungan air di luar fakultas, seperti danau mahoni. Untuk black water, menurut keterangan salah satu petugas K3L, akan diolah di septic tank menjadi air bening dan menuju ke rawa yang terletak di belakang fakultas vokasi. Indikator ketiga adalah perbandingan kandungan air limbah dengan baku mutu. Meski air di septic tank sudah diolah, namun kandungannya belum terjamin karena pihak vokasi belum melakukan pengujian resmi kandungan baku mutunya. Indikator keempat adalah program atau kebijakan kontrol polusi air. Berdasarkan keterangan salah satu petugas K3L, vokasi masih belum menerapkan kebijakan khusus mengenai air limbah. Selanjutnya adalah aspek water atau air. Indikator pertama adalah implementasi program konservasi air. Vokasi sendiri sudah memiliki sekitar 40 lubang biopori dan 96% dari luas total vokasi merupakan daerah penyerapan. Namun kendala kurangnya perawatan menyebabkan beberapa lubang biopori rusak sehingga lubang biopori tidak bekerja secara maksimal. Selanjutnya, pada indikator penggunaan peralatan hemat air, vokasi sudah memiliki 3 keran tekan di gedung A, lantai 4, toilet pria. Walaupun begitu, kuantitas ini masih kurang melihat terdapat kurang lebih 200 keran air di seluruh wilayah vokasi. Penambahan keran tekan ini sendiri sudah menjadi bahan obrolan sebut penanggung jawab K3L vokasi. Selanjutnya, pada indikator implementasi program pemanfaatan air daur ulang, vokasi sudah memiliki rain ground tank, namun belum ada pemanfaatan lebih lanjut dari air yang ditampung di rain ground tank. Kendala ini sendiri rencananya akan diperbaiki dan sedang dalam tahap pendiskusian, kata penanggung jawab K3L vokasi. Terakhir, indikator konsumsi air olahan. Di program pendidikan vokasi, belum ada program air olahan. Vokasi sendiri air bersihnya menggunakan air tanah dan air minumnya menggunakan dispenser air aqua. Sampai sekarang, vokasi belum ada rencana menambahkan water fountain untuk memenuhi konsumsi air minum mahasiswanya. Aspek pertama dalam transportasi adalah penggunaan zero emission vehicle. Dari survei dan wawancara yang telah dijalankan, didapatkan data bahwa terdapat 1 kendaraan bebas emisi yang berada di vokasi UI setiap harinya. Mobil listrik tersebut adalah milik salah satu karyawan vokasi UI. Program pendidikan vokasi memiliki 3 buah mobil dan 1 buah motor. Menurut website vokasi UI, jumlah mobil yang masuk ke area vokasi setiap harinya yakni sekitar 118 mobil. Sedangkan jumlah motor yang masuk ke area vokasi setiap harinya sebanyak 328 motor. Sehingga rata-rata jumlah kendaraan yang ada di vokasi UI setiap harinya adalah 450 kendaraan. Vokasi memiliki sebuah shuttle yang digunakan untuk antar jemput karyawan dari stasiun Pondok Cina menuju kawasan vokasi UI. Dengan adanya shuttle tersebut, secara tidak langsung mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karyawan. Untuk mahasiswa sendiri tersedia bis kuning dari UI, namun masih harus berjalan sekitar 5 menit dari halte menuju gedung perkuliahan. Total luas area parkir vokasi adalah 2.317,5 meter persegi, dan luas total area vokasi adalah 81.814,05 meter persegi. Di kawasan vokasi sudah terdapat fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman, namun masih belum tersedia fasilitas penunjang disabilitas, khususnya bagi tunanetra seperti guiding block. Vokasi UI juga belum memiliki kebijakan resmi untuk mengurangi kendaraan pribadi, mengurangi luas area parkir, serta penggunaan kendaraan bebas emisi. Dari penjelasan serta data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa vokasi UI masih memerlukan beberapa perubahan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Demikianlah penilaian UI Green Metric berdasarkan kriteria yang ada di vokasi UI. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.